Halo dan selamat datang di program 5 Menit Bersama Tuhan, sebuah program singkat agar hari Anda berjalan lebih baik. Topik hari ini, bagaimana mengendalikan kemarahan, kegusaran, dan kekerasan. Kemarahan adalah emosi yang kita semua alami dari waktu ke waktu. Kita menjadi kesal atau tidak senang dengan suatu situasi. Kita tidak senang dan ingin hal itu berubah. Perasaan mungkin kuat, tetapi tetap terkendali. Namun, kegusaran adalah kemarahan yang tidak terkendali. Intensitasnya bertambah parah jika tidak dihentikan. Emosi kita mengakibatkan tindakan kekerasan. Kita secara fisik menyerang orang lain, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Kita mungkin menyakiti atau melukai seseorang, atau kita mungkin merusak atau menghancurkan barang-barang. Bagaimanapun juga, serangan kita menyebabkan kerusakan hebat dan rasa sakit bagi orang lain. Yang seringkali kita tidak sadari adalah kerusakan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri ketika kita membiarkan emosi kita mengendalikan perilaku kita dengan cara seperti ini. Dunia kita dipenuhi dengan kemarahan, kegusaran, dan kekerasan. Alasan dibalik perasaan dan perilaku yang intens seperti itu bervariasi dari orang ke orang dan dari situasi ke situasi. Beberapa penyebabnya adalah satu, lingkungan keluarga yang dipenuhi kemarahan, kegusaran, dan kekerasan. Anak-anak yang tumbuh dalam situasi seperti ini seringkali mengembangkan sikap, "Aku akan menyakitimu sebelum kamu menyakitiku." Yang kedua, budaya yang memaafkan kemarahan, kegusaran, dan kekerasan. Pola pikir mengenai kita versus mereka, di mana siapapun yang berbeda dari kita itu musuh, harus dibungkam atau dihancurkan. Hal ini bisa berakhir dengan pelecehan verbal, namun juga dapat berkembang menjadi perilaku kekerasan. Kemarahan yang terpendam akibat situasi dalam hidup kita semakin menumpuk hingga mencapai titik di mana kita tidak bisa menahannya lagi. Seringkali orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari ledakan emosi tersebut. Paparan terus-menerus melalui berita, hiburan, dan media sosial tentang kemarahan, kegusaran, dan kekerasan membuat kita terbiasa dengan dampak buruk yang ditimbulkannya. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari perasaan dan tindakan tersebut ketika kita hidup dalam lingkungan seperti itu? Menyadari dampak buruknya adalah langkah pertama yang penting. Terlalu sering orang gagal melihat bahaya tersebut karena mereka tidak pernah mengenal gaya hidup lain. Jika kemarahan, kegusaran, dan kekerasan telah tertanam dalam diri kita, kita mungkin ingin mencari teman dan sistem dukungan dari orang-orang yang mengakui dan menghindari cara hidup seperti itu. Contoh dan dorongan mereka membantu kita berkembang dalam pemahaman tentang arah berbahaya yang telah kita ambil. Mereka juga membantu kita mengembangkan potensi untuk pendekatan yang positif terhadap kehidupan dan hubungan. Selain itu, kita mungkin ingin melihat dan membaca informasi yang menawarkan cara hidup yang lebih baik. Alkitab membagikan banyak cerita dan ajarannya tentang pentingnya cinta, kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian terhadap orang lain, baik
mereka sama seperti kita atau tidak. Dalam ayat tentang kasih kita membaca, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 1 Korintus 13 ayat 5. Ayat-ayat lainnya dalam Alkitab memberitahu kita segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11. Tuhan yang mengasihi dan menciptakan kita menurut gambarnya, menginginkan kehidupan yang terbaik buat kita. Itu termasuk belajar mengendalikan kemarahan, kegusaran, dan kekerasan untuk kita dapat bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Nah, saya berharap Anda membuat 5 menit bersama Tuhan menjadi bagian sehari-hari dalam hidup Anda. Sampai jumpa lagi, dan ingat, Tuhan mengasihi Anda.